Shalom Youth, dimanapun kalian berada, saya senang kembali masih bisa menyapa setiap kita walaupun melalui media online hari ini. Dan masih dalam suasana ibadah di rumah saja. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus itu kuasanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita menyembah dengan segenap hati kita, saya percaya Roh Kudus akan jamah setiap kita. Amin. Mari sama-sama saya mengajak kita untuk menghampiri Tuhan hari ini. Panggil Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama lebih sungguh nyanyikan pujian ini dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beriku hati untuk menyembah-Mu, mengasihi dan untuk memuja-Mu. Beriku hati untuk selalu meninggikan Tuhanku, seperti wanita yang telah mengurapi-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kasih setia-Mu nyata di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini masih boleh beribadah kepada-Mu, sekalipun melalui media online Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami sungguh-sungguh datang, kuasa Tuhan juga bekerja atas kami. Terima kasih sudah hadir di pujian penyembahan kami, sudah melawat setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua, biar kami boleh menangkap pesan yang sama hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, diberkati dengan hadirat Tuhan, amin. Saya percaya Roh Kudus kuasanya tidak terbatas. Roh Kudus hadir melawat saya dan melawat setiap kita yang menyembah dengan segenap hati, amin. Haleluya. Hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan yang saya beri tema yaitu terima kuasa. Katakan sama-sama dengan saya, 2, 3, terima kuasa. Masih berkaitan dengan tema bulan ini tentang Roh Kudus, kita akan belajar hari ini dengan subtema terima kuasa. Dan mari kita sama-sama belajar dari ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua dan setiap kita akan menyimak ayat ini. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya akan bacakan ayat ini kalimat awalnya saja, yaitu tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah teman-teman, hari-hari ini kita masih ada di suasana pencurahan Roh Kudus, di mana 2 atau 3 hari yang lalu kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan Yesus berjanji tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi Dia minta kepada Bapa untuk mengirim penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Dan biasanya di tahun-tahun sebelumnya saat tidak ada pandemi seperti ini, gereja kita mengadakan doa 10 hari, doa menanti Roh Kudus dicurahkan. Nah, Yesus berpesan kepada murid-muridnya teman-teman. Tadi di ayat yang ke-8 dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Yesus berpesan, yaitu apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini adalah pesan yang luar biasa teman-teman. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kata Alkitab. Menerima kuasa artinya kita diberi sesuatu oleh Tuhan. Dan ini berkaitan dengan hari pencurahan Roh Kudus, yaitu apa yang diberikan Yesus adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini membuat kita menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kata Alkitab, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kuasa di situ, kalau teman-teman belajar Alkitab, belajar teologia, kata kuasa dari ayat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dunamos. Kata dunamos ini juga diartikan ke bahasa Inggris sebagai kata dinamis. Dan dari akar kata dunamos, kita menemukan juga ada alat peledak yang bernama dinamit. Ya, ini kuasa yang diberikan kepada mereka yang menerima Roh Kudus. Kata Alkitab kan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah teman-teman, kuasa yang seperti apa sih yang akan kita terima ketika Roh Kudus turun atas hidup kita? Dan kita akan belajar ada 3 poin yang sama-sama kita akan pelajari dari hal ini. Kuasa apa yang kita terima waktu Roh Kudus turun ke atas hidup kita? Ada 3 kuasa yang kita terima sebagai orang percaya ketika Roh Kudus turun atas hidup kita. Yang pertama, kembali ayatnya di ayat yang ke-8 sebagai ayat dasar yang menjadi patokan poin yang pertama ini, yaitu saya bacakan ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah teman-teman, kuasa yang pertama yang turun atas hidup kita, yang kita terima di hidup kita waktu Roh Kudus hadir di hidup kita, waktu Roh Kudus turun atas hidup kita, yaitu adalah kuasa untuk hidup terus bersemangat. Katakan sama-sama semangat. Semangat. Kuasa untuk hidup terus semangat. Ini adalah kuasa yang pertama yang Roh Kudus berikan ketika Roh Kudus turun atas hidup kita, yaitu kuasa untuk hidup terus semangat. Nah, karena dari kata dunamos itu tadi yang sama-sama kita sudah pelajari, dari kata dunamos itu keluar kata dinamit yang artinya meledak-ledak. Jadi kuasa Roh Kudus yang pertama kita dapat ketika Roh Kudus turun atas hidup kita adalah kuasa untuk memampukan kita hidup terus semangat. Gak dipungkiri kita perlu yang namanya kuasa ini teman-teman. Kita akan menjumpai di hidup kita momen-momen masa-masa sulit. Kita akan menjumpai di hidup kita masa-masa di mana kita akan merasa lelah dengan keadaan, merasa capek. Nah, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita menerima kuasa dari Roh Kudus, yaitu waktu Roh Kudus turun atas hidup kita, waktu Roh Kudus hadir di hidup kita, Roh Kudus memampukan kita untuk terus hidup bersemangat. Jadi saya pernah katakan ya, bahwa orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus adalah orang yang terus bersemangat. Orang yang bersemangat itu orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena
Alkitab juga berkata bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus ada di hidup kita, kita akan terus menjadi pribadi yang bersemangat. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah loyo, gak pernah merasa jenuh, tapi kita akan terus bersemangat menjalani hidup. Kita akan terus bersemangat untuk hidup memuliakan Tuhan. Amin. Dan ini adalah kuasa yang pertama yang diberikan Roh Kudus bagi kita, yaitu kita dimampukan untuk terus hidup bersemangat. Katakan sama-sama semangat. 2, 3, semangat. Haleluya. Nah, jadi ini adalah hal yang pertama yang kita terima sebagai kuasa waktu Roh Kudus turun atas hidup kita, yaitu kuasa untuk hidup terus bersemangat. Lalu yang kedua, kita pelajari cepat, yaitu masih di ayat yang sama, di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kuasa yang kedua yang kita terima waktu Roh Kudus turun atas hidup kita, waktu Roh Kudus hadir di hidup kita, yaitu kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi adalah kewajiban setiap orang percaya, teman-teman. Yesus bilang sebelum dia pergi meninggalkan murid-muridnya di kitab Matius ya pasal 28. Tetapi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra dan Roh Kudus. Jadikan semua bangsa muridku. Itu artinya apa, teman-teman? Hidup kita harus menjadi saksi, supaya setiap orang yang melihat hidup kita tertarik juga untuk menjadi murid-muridnya Kristus. Katakan amin. Menjadi saksi adalah kewajiban setiap kita, dan Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus. Dan ini adalah kuasa yang tidak boleh kita sia-siakan. Keadaan saat ini membuat kita menjadi pasif dalam penginjilan. Kalau boleh jujur, kita sadari di hidup kita, saat tidak ada pandemi pun kita mungkin merasa sungkan, merasa takut untuk bersaksi tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Apalagi di masa-masa yang seperti ini, pemerintah nyuruh kita di rumah saja. Semakin kita nggak efektif, tetapi Roh Kudus itu dicurahkan di hidup kita dengan tujuan untuk kasih kita kuasa untuk menjadi saksi. Dan ini kuasa yang sering disia-siakan, teman-teman. Nah, dari hal ini mari kita belajar supaya nggak lagi menyia-nyiakan kuasa Roh Kudus. Supaya dari hal ini kita belajar untuk terus menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, gimana Kak? Kita cuman disuruh di rumah aja, nggak bisa ketemu orang-orang, nggak bisa ketemu teman-teman yang nggak percaya Yesus. Gimana caranya? Gimana caranya kamu menjadi saksi saat kamu sedang di rumah saja? Kamu punya sosial media, punya handphone, dan jadilah saksi lewat sosial mediamu. Jadi saksi lewat sosmedmu, lewat Instagrammu, lewat story di WhatsAppmu. Jadi saksi bagi mereka dengan status-status yang memberkati, bukan kalimat-kalimat atau postingan-postingan yang menjadi batu sandungan. Nah, kamu bisa menjadi saksi karena Roh Kudus memberikan kita kuasa yang sama, teman-teman. Kuasa yang sama yang diberikan kepada penginjil-penginjil yang masuk ke pelosok-pelosok hutan, yang masuk ke pelosok-pelosok Indonesia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di sana, juga diberikan kepada kita sebagai kuasa yang sama untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Jadi ini adalah kuasa yang kedua yang kita terima waktu Roh Kudus hadir di hidup kita, yaitu kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal yang ketiga, waktu Roh Kudus hadir di hidup kita, turun atas kita,
Kuasa yang ketiga yang kita terima adalah kuasa untuk membuat kita hidup benar. Katakan hidup benar. Amin. Nah, ayat 13 dari kitab Injil Yohanes tadi, Yohanes pasal 16 mengatakan, tetapi apabila Ia datang, Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, kata Alkitab. Jadi kuasa yang ketiga yang kita terima waktu Roh Kudus hadir adalah kuasa untuk membuat hidup kita menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sangat perlu kita kesaktian yang ketiga ini. Ya, kalau boleh dibilang ini adalah kesaktian, ya ini adalah kesaktian yang sangat kita perlukan. Di zaman seperti ini, di saat semua orang semakin durhaka, kita perlu tetap ada di tracknya Tuhan, di jalurnya Tuhan untuk tetap hidup benar. Sama seperti Nuh. Pada waktu zaman Nuh, di mana air bah diturunkan oleh Tuhan untuk menghukum bumi, satu-satunya orang yang dipandang Tuhan sebagai orang yang saleh, yang tetap di jalurnya Tuhan adalah pribadi yang bernama Nuh saja. Alkitab bilang Nuh hidup tidak bercela dari antara orang sezamannya. Kenapa? Saya pastikan karena Roh Kudus hadir di hidup Nuh dan memimpin hidup Nuh ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga pada waktu itu, waktu Nuh disuruh Tuhan untuk membuat sebuah kapal yang besar, sebuah bahtera, Nuh ditertawakan oleh orang-orang. Orang-orang lain yang hidup sejaman dengan Nuh tetap melakukan dosa, tetap melakukan ketidakbenaran, tetapi Nuh tetap membangun hubungannya dengan Tuhan. Tetapi Nuh tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ini adalah alasan Tuhan menyelamatkan Nuh, yaitu ketika Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Kita perlu yang namanya kuasa yang ketiga ini. Kesaktian yang ketiga ini kita sangat perlu. Kuasa untuk membuat kita hidup benar. Dan ini kita dapatkan kalau Roh Kudus turun atas hidup kita. Zaman semakin jahat, tapi kita anak Tuhan harus hidup menjadi terang. Amin. Dan ini kita bisa lakukan waktu Roh Kudus turun ke hidup kita. Nah, bagaimana caranya agar ketiga kuasa tadi itu menjadi bagian dari hidup kita? Tadi di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus turun ke atas kita ngasih kuasa. Artinya apa? Kita gak akan pernah menerima kuasa untuk bisa hidup terus bersemangat, untuk terus menjadi saksi Kristus, untuk terus hidup benar, kalau Roh Kudus gak kita izinkan untuk masuk di hidup kita. Kita gak akan pernah bisa untuk menyala-nyala bagi Tuhan. Kita gak akan pernah bisa mudah untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Kita gak akan bisa hidup benar kalau Roh Kudus gak kita izinkan memimpin hidup kita. Maka dari itu, kalau kita mau tiga kuasa tadi yang kita sama-sama pelajari ada di hidup kita, menjadi bagian dari hidup kita, kita harus izinkan Roh Kudus hadir di hidup kita dan memimpin hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Dan mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah sama-sama pelajari hari ini. Dan biar kuasa untuk terus bersemangat untuk menjadi saksi Kristus dan untuk hidup benar boleh kami terima di hidup kami. Kami mau Tuhan buka hati kami, izinkan Roh Kudus untuk ada hadir di hidup kami, untuk pimpin kami Tuhan, menjadikan kami orang-orang yang sakti. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu kuat-kuat di hati kami. Jadikan ini bekal bagi kami untuk hidup di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan memberkati Indonesia, memberkati pemimpin kami, presiden kami, dari tingkat tertinggi sampai tingkat RT RW Tuhan, memberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga boleh memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Dan kami berdoa buat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun menjamah bangsa ini Tuhan. Pulihkan kembali negeri ini, bahkan dunia ini Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan boleh kembali kami lakukan seperti biasa Tuhan. Berkati mereka yang sakit, yang terpapar virus ini Tuhan, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat tenaga medis, buat para dokter,
para perawat, semua tenaga medis Tuhan yang bekerja di garda terdepan untuk penanganan COVID-19. Berikan mereka perlindungan Tuhan, berikan mereka hikmat Tuhan untuk menangani setiap virus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat kota yang kami kasihi, kota Pemalang. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau memberkati kota ini menjadi kota yang maju dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa dan kami melihat dengan kesungguhan kami akan banyak jiwa-jiwa yang mencari Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa yang ditobatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, satukan gereja-gereja Tuhan yang ada di kota ini untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan, bergandeng tangan, bekerja sama menjangkau jiwa yang belum terjangkau. Kami berdoa secara khusus buat gereja kami Tuhan, Gereja Bethel Indonesia Samaria, Jalan Pemuda nomor 25 Pemalang. Kiranya Kau memberkati gereja ini lebih lagi dengan pemimpin kami Tuhan, Pendeta David Budiman dan keluarganya, juga Tuhan memberkati dan memampukan untuk mengembalakan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk visi gereja ini 800 jiwa, bukan hal yang mustahil bagi Tuhan. Beri roh keberanian untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini memberitakan Injil. Kami berdoa Tuhan untuk tanah belakang, kami memberkati Tuhan sebagai perluasan pekerjaan Tuhan. Kami percaya pada waktu-Mu Tuhan akan memberikan bagi pekerjaan Tuhan di GBI Samaria Jalan Pemuda. Kami berdoa buat generasi-generasi, baik generasi yang ada di atas kami Tuhan, kaum lansia, berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, dengan hikmat, biar mereka boleh menjadi teladan bagi kami. Juga kami berdoa buat generasi yang ada di bawah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa dari tempat ini akan muncul anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan secara radikal. Kami berdoa buat generasi muda Tuhan, Youth for Christ. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi cakap di passion mereka, dan mereka boleh berdiri di hadapan raja-raja. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami akhiri ibadah kami hari ini. Kami angkat tangan kami terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati orang tuamu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan orang tuamu. Tuhan memberkati sekolahmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati cita-citamu, masa depanmu, harapanmu. Engkau adalah garam dan terang bagi dunia. Tangkap dan terima berkat ini, bagikan bagi sekelilingmu. Amin. Terima kasih teman-teman buat mengikuti ibadah dengan setia dari awal hingga akhir. Terus berdoa supaya kita boleh kembali ibadah seperti biasa. Dan ada sedikit info, ibadah minggu kita, ibadah streaming dimajukan jamnya menjadi jam 7 pagi. Tadinya jam 9 pagi, dimajukan jadi jam 7 pagi. Teman-teman yang rindu untuk hadir boleh mendaftar terlebih dahulu, karena kita dibatasi kuotanya supaya tidak terlalu penuh, supaya tetap menjaga physical distancing. Teman-teman boleh mendaftar kepada Pendeta Pembantu Triven Agustin. Ya, sampai bertemu di ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.